saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah satu inarto sakati ilmuri. Angkia engkar jolong kerajaan jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kekeroka yang manuk ranjangan. Opat kapito kalau lepabahanin. Hancur lor kena persatuan. Rakyat Indonesia. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Hampir semua negara yang memiliki keragaman etnis pernah menghadapi kelompok-kelompok separatis. Penyebab munculnya separatisme sangat kompleks dan beragam, mulai dari persoalan politik, ekonomi, hingga sosial dan budaya. Kegagalan dalam mendistribusikan hasil pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial menjadi sumber masalah yang kerap menjadi faktor pendorong kelompok suku bangsa tertentu untuk keluar dari negaranya dan membentuk negara sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengulas kembali apa sebenarnya gerakan separatisme itu. Separatisme adalah gerakan yang dilakukan oleh orang, kelompok, atau golongan untuk membuat negara sendiri. Tujuan dari separatisme yaitu untuk mendapatkan kedaulatan sendiri di suatu wilayah atau bahkan negara baru. Separatisme adalah upaya untuk memisahkan diri dari suatu negara atau kelompok yang tentunya akan menimbulkan pemecahan. Secara umum, separatisme erat kaitannya dengan ancaman negara karena gerakan ini berupaya memecahkan masyarakat dengan persoalan politik, agama, budaya, serta status ekonomi. Banyak juga yang memiliki motif lain yang tentunya akan berakibat buruk jika terus dilanjutkan. Salah satunya yaitu kekerasan dan kemarahan pada pemerintah. Separatisme tentunya diakibatkan dari beberapa faktor. Salah satunya adalah krisis ekonomi. Ekonomi yang lemah mengakibatkan bertambahnya perilaku kejahatan yang bisa terjadi dimanapun. Pemulihan dari krisis ekonomi membutuhkan waktu yang panjang dan berpotensi untuk orang atau kelompok melakukan gerakan separatisme dengan alasan yang kuat. Penyebab lain yaitu politik licik atau pejabat koruptor yang memperjuangkan kepentingan pribadi untuk memperoleh kekayaan. Bisa disimpulkan bahwa penyebab koruptor terjadi karena krisis ekonomi dan korupsi politik yang mengajak sekelompok orang untuk melakukan hal tersebut karena keegoisan masing-masing. Adapun dampak yang ditimbulkan terkait kasus separatisme. Dampak separatisme di Indonesia bisa dilihat dari perekonomian yang tidak stabil yang akan mengancam stabilitas ekonomi dari dalam dan luar negeri. Tindakan ini membuat para investor menanamkan modalnya pada negara lain yang lebih aman. Krisis sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat menyebabkan stabilitas kedamaian dan ekonomi terganggu, yang kemudian masyarakat tersebut akan membekali diri dengan persenjataan lengkap. Dampak separatisme juga bisa terlihat dari krisis politik, di mana politik-politik tersebut memanfaatkan situasi dengan menyerang keputusan pemerintah. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Memberikan pelayanan yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi di berbagai daerah dapat menghilangkan pemikiran masyarakat tentang gerakan separatisme. Pemerintah juga harus memaksimalkan komunikasi dan pelayanan yang memadai untuk tempat masyarakat bekerja dan sekolah. Dengan memahami kebiasaan dan sosial budaya di lingkungan sekitar dapat mengurangi pemikiran masyarakat tentang separatisme, menceritakan tentang sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara,
dapat dilakukan untuk menanamkan pemikiran bahwa Indonesia berjuang bersama-sama untuk membangun negara. Gerakan separatisme bisa dicegah dengan pencegahan awal di daerah rawan konflik, dan pemerintah juga harus memiliki cara-cara untuk mendamaikan konflik masyarakat tersebut. Jadi, cara mengatasi gerakan separatisme adalah meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, pencegahan awal di daerah konflik, serta memperluas sejarah perjuangan Indonesia ke masyarakat yang belum mengetahui atau mempelajarinya. Contohnya adalah membahas beberapa hal di atas. Tentunya ada keterkaitan beberapa komunitas yang berhubungan dengan gerakan separatisme. Contoh dari gerakan separatisme diantaranya adalah pemberontakan PKI di Madiun, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Republik Maluku Selatan G30 SPKI, dan lainnya. Biasanya mereka memisahkan diri dari Indonesia dengan tujuan untuk menghancurkan Indonesia secara cepat dan tepat. Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. Pada tahun 1948, PKI melakukan banyak kekacauan yang kemudian disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun. Peristiwa ini berawal dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat gagal dalam perundingan Renville. Guna dapat mengambil kedudukannya kembali, Amir Syarifuddin kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR dan bergabung dengan musuh. Setelah itu, mereka kemudian membuat doktrin PKI yang berujung pada kekacauan. DITI, hasil perundingan Renville yang merugikan Indonesia membuat militer Indonesia di Jawa Barat yang menjadi wilayah Belanda harus mengungsi ke Jawa Tengah yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Kendati demikian, beberapa kelompok masyarakat memutuskan enggan untuk menaati perjanjian tersebut. Salah satunya yaitu SM Kartosuwiryo yang kemudian memproklamasinya berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII dengan pasukannya, Tentara Islam Indonesia atau TII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya Abdul Kahar Muzakkar di sini. Saudara-saudara, selaku pejabat khalifah dan panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kata-kata salam kecintaan jihad fisabilillah kepada segenap mujahidin Ansarullah dan rakyat di daerah Kombat 1. Ialah 3. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Beberapa tahun pasca kemerdekaan, konflik pemerintah daerah dan pemerintah pusat mulai terjadi. Beberapa daerah merasa kecewa dengan kurang adilnya pemerintah pusat dalam mengalokasikan dana pembangunan. Akibat hal tersebut, sejumlah daerah membentuk dewan meliputi Dewan Banteng di Sumatera Barat, pimpinan Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara, pimpinan Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, pimpinan Letkol Barlian, serta Dewan Manguni di Sulawesi Utara, pimpinan Kolonel Venje Sumual. Gerakan sejumlah dewan ini kemudian dikenal dengan istilah Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. 4. Permesta. Pemberontakan yang dilakukan PRRI mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia Timur. Tepatnya pada tanggal 17 Februari 1958, Samba memutuskan mendukung PRRI dan memutus hubungan dengan pemerintah pusat. Gerakan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Yang kelima, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Sama halnya dengan OPM. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM juga berupaya membuat wilayah Aceh memisahkan dari NKRI. Konflik ini bahkan terus berlanjut hingga pemerintah harus menetapkan status darurat militer untuk wilayah Aceh pada tahun 2003. Memasuki tahun 2005, pemerintah Indonesia dan GAM mulai melakukan perundingan di Vantaa, Finlandia, hingga pada akhirnya Indonesia dan GAM mencapai kesepakatan damai pada 17 Juli 2005. Baik, RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah gerakan separatis yang bertujuan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur atau NIT dan RIS atau yang biasa disebut Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS adalah gerakan separatis yang bertujuan ingin memisahkan diri dari negara Indonesia Timur atau NIT dan RIS, Republik Indonesia Serikat. Pemberontakan RMS diproklamasikan pada 25 April 1950
yang berlokasikan di Ambon sebagai markas pusat. Tokoh yang mendirikan pemberontakan RMS adalah seorang mantan jaksa agung di negara Indonesia Timur bernama Dr. Christian Robert Stephen Saumokil. Pemberontakan ini merupakan kelanjutan dari pertentangan antar golongan unitaris dan federalis yang telah berkembang tahun 1946. Bisa saya simpulkan bahwa separatisme adalah suatu gerakan dari perorangan, kelompok, atau golongan tertentu yang memiliki visi dan misi sendiri untuk membangun negara tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh kelompok separatis yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.